Hari ini tahun baru Imlek guys. Dengan rasa hormat saya ucapkan selamat dan sukses ya buat teman-teman VTuber yang merayakannya. Semoga saja di tahun harimau air ini VTube bisa on kembali dan bisa memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia yang carut marut karena pandemi COVID-19. Gongsi pacai, gongsi pacai, gongsi pacai. Lanjut brother. Pada edisi tanggal merah hari ini, saya akan mengupdate update terbaru VTube ya. Tema yang akan saya angkat adalah mengenai Joe Anwar History. Bagi saya, orang terkaya di Indonesia adalah Joe Anwar. Loh, kok bisa Joe Anwar? Apa tindak tanduk Joe Anwar sehingga saya menempatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia? Saya tidak melihat total aset yang dimiliki untuk melihat hal tersebut. Tindak tanduk Joe Anwar beberapa bulan yang lalu ketika ia diberitakan oleh salah satu situs media daring berbasis masyarakat yaitu Analis News akan memberikan napas buatan tanda kutip ya kepada VTube sebesar 3 triliun. Hal itu membuat ia pantas menjadi orang paling kaya di Indonesia. Bagaimana tidak? Mengeluarkan uang sebesar itu untuk diinvestasikan ke mantan aplikasi money game yang sampai sekarang masih mati suri dan bernasib tidak jelas adalah hal yang sangat berani. Ketika berita mengenai Joe Anwar diterbitkan di Analis News, berita tersebut langsung viral dan laris manis dibaca dan dibagikan oleh semua VTuber. Ada yang membagikannya melalui audio visual dan broadcast ke sarang VTuber yang masih berharap VTube akan on lagi. Mereka tambah bersorak ketika berita dari Analis News tersebut digemakan oleh dua situs berita daring populer di Indonesia yaitu Tribun News dan Media Indonesia. Namun guys, berita baik ini bisa dikatakan tidak berakhir mulus. Haters menemukan banyak kejanggalan dalam pemberitaan Analis News tersebut. Mulai dari penyebutan peraturan pemerintah yang tidak nyambung dengan isi berita, sumber berita yang tidak jelas, hingga cara penulisan berita yang berantakan. Bahkan beberapa hari kemudian, media Indonesia menurunkan berita mengenai Joe Anwar yang menurut Dema Hendrik Emmanuel, salah satu konten kreator VTube, memiliki sumber tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hingga sekarang, siapa Joe Anwar tidak jelas. Tidak ada profil jelas mengenai siapa dia sebenarnya. Meskipun beredar berita yang mengabarkan bahwa ia menyuntikkan dana besar untuk aplikasi yang pernah terkasus masalah dengan SWI. Alih-alih menahan diri untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, media kita lebih memilih untuk langsung menerbitkan berita tersebut hanya demi keuntungan iklan dan klik semata. Terlepas apakah berita tersebut pada akhirnya hanya membuat VTuber tambah sakit hati setelah di PHP VTube selama berbulan-bulan. Mereka sepertinya tidak peduli banyak tentang hal itu. Sangat disayangkan memang. Lanjutkan brother, sekarang kita bahas keluh kesah VTuber. Hukum itu berdiri sendiri untuk memberi keadilan dan kedamaian bagi semua pihak. Kalau perbuatan melawan hukum itu dibiarkan terjadi di depan mata kita, apakah kita masih pantas disebut makhluk sosial? VTube, apa kabarnya nih? Udah main tenis lama banget. Apa sekarang udah selesai main tenisnya? Jadi jangan percaya omongan haters dan apa yang mereka sampaikan itu hoax alias halu kuadrat. VTube nggak mungkin on lagi. Market plan-nya tidak sesuai regulasi di Indonesia, jadi nggak mungkin dapat izin. Sukses bukanlah final. Kegagalan tidak fatal. Dan keberanianlah yang diperhitungkan. Apapun info VTube nantinya, baik itu yang mengembirakan atau sebaliknya, sama-sama kita tunggu dan lihat. Oke guys. Sepertinya VTube ada titik terang. Semoga cepat on. Kalau bisa sih Februari besok on. Amin. Akan kita sambung zikir juga di sini. Harus dibanyakin zikirnya biar penantian kita cepat kembali. Kalau kita nggak bisa bantu atas kesusahan orang lain, minimal kita doakan yang baik-baik. Dan sapes-sapesnya kita diam saja agar orang tersebut tidak merasa terusik atau terganggu dan bahkan terjatuh. Semua demi VTuber agar bisa terjalin atau bertambah persaudaraan yang baik, tentram, atau nggak muncul permusuhan. Sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi mulia manusia terhadap sesamanya. Ingat brother, penyakit hati nggak dijual di apotek atau rumah sakit. Plus dosanya sangat besar. Mendoakan orang dengan kebaikan sama halnya mendoakan jati diri kita sendiri. Ingat moto VTube guys. Kita semua satu visi, satu misi, dan satu frekuensi. Tetap semangat, pantang menyerah, satukan tekad, satukan tujuan.
VTube semoga cepat on. Iseng-iseng nonton channel Fernando dan Rossi, mereka bilang manajemen sedang bekerja keras siang dan malam untuk mempersiapkan VTube on. Kalau memang mereka bekerja keras kayak kerja Rodi, setidaknya situs web VTube tidak offline dong. Lanjutkan brother, sekarang kita ngomongin haters nih. Haters itu otaknya karbitan yang nyangkut di tiang jemuran. Bilang iklan di VTube itu comotan, emang otak lu itu yang comotan. Di YouTube ente tahu iklan kan? Selalu ada bacaan kunjungi pengiklan. Sama halnya di VTube, ada juga bacaan kunjungi pengiklan. Teman saya punya online shop di Shopee dan pasang iklan di Garnier di VTube. Salahnya hater dengan kebodohan yang sudah berkarat, mereka nanya ke PT Garnier Pusat. Kan nggak nyambung. Begitu juga di KFC, ada karyawan cabang pasang iklan di VTube. Si hatersnya nanya ke KFC Pusat. Wak. Jadi geli saya. Bodoh kok dikonsumsi sendiri. Iklan yang di-skip saja orang mau pasang, apalagi iklan yang harus ditonton, ya kan? Haters. Lo tuh jadi orang, jangan terlalu konsumsi sendiri bodohnya. Lo kalau mau memperkenalkan produk lo ke khalayak ramai, lo pilih yang mana? Lo mau iklan lo ditonton apa di-skip? Terus nih, yang buat gua nggak habis pikir, ada akun fake cuma pura-pura jadi VTuber. Dan dia memposting VP yang masih diperjualbelikan ke sesama member. Yang ada si haters langsung ambil keputusan sendiri. Weleh. Pusing pala Barbie. Jangan cuma gara-gara satu atau dua orang yang bukan VTuber terus posting berita yang bukan sebenarnya. Kalian langsung percaya, karena itu tidak membuktikan kejadian sebenarnya. Jelas-jelas VTube sudah dibina oleh regulator dan lolos uji coba sistem. Masih aja nyinyir, ya kan? PP itu langsung dijual ke perusahaan, bukan ke sesama member. Jadi paham ya yang otaknya karbitan, yang kejepit tiang jemuran. Hater yang komen pertama kali dan gak percaya dengan kebenaran ini, silahkan cek sendiri apa yang saya sebutkan. Dan bagi haters yang komen pertama kali masih aja ngeyel, dengan sangat terpaksa saya harus bilang, parah otak kalian itu haters, alias 1 dibagi 0. Paham ya kalian para haters, bikin malu MAP aja. Kita mengedukasi bukan mencibir dan mengolok-olok. Lanjut lagi brother. Tetap sabar saudaraku, 1 tahun sudah kita menunggu. Kalau kalian VTuber sejati, buktikan kalau kita kuat dan sabar menunggu 10 tahun lagi, kita masih kuat, ya kan? Ingatlah brother, jika 15 Januari tahun ini gagal onnya, masih ada kok Januari tahun depan. Sing sabar yo. Gara-gara VTube nih guys, saya susah move on dengan banyaknya bisnis yang ditawarkan di WA saya. Apalagi aplikasi-aplikasi baru yang bermunculan. Rasanya kok sulit ya mau gampang join. Ada yang tahu kenapa? Karena bagi saya VTube itu sudah paling the best. Alami perjuangan berat, apalagi yang masih baru-baru. Dan keputusan saya tetap semangat cinta VTube. Salam hangat buat para hater. Semoga sehat selalu, pantang mundur dan jangan pernah menyerah. Kami para VTuber selalu membuka pintu hati buat haters untuk beradu argumen lagi. Karena tanpa hater yang super smart mengkritik kelemahan VTube, mungkin manajemen pun sudah buntu. Mau dijadikan seperti apa VTube di Garnier 0 ini? Haters memang sangat berjasa buat kami semua. Saking sudah cinta sama VTube, ya cinta aja. Nggak peduli sama kata orang yang nyinyir-nyinyir nggak jelas. Saya doakan, saya percaya, saya optimis. VTube akan on kembali di waktu yang tepat. Siap menanti VTube on sampai kapanpun juga. Proses nggak ada yang enak brother, tetapi selalu yakin ada keindahan menanti di depan sana. Love you VTube. VTuber sejati tak akan pernah pudar semangatnya. Walaupun banyak lika-liku perjalanan menanti VTube on kembali. Tetap semangat, tetap bersatu. Manajemen VTube benar-benar diam, bukan berarti nggak kerja ya. Benar-benar tertutup demi sesuatu yang baik, demi kelancaran VTube yang terbaik pula. Sangat mudah memang muncul seketika untuk kabarkan VTube seperti apa. Tetapi mereka diam bukan berarti VTube scam, tetapi masih on the track. Persetan sama yang bicara negatif. Saya masih yakin VTube akan on di waktu yang tepat. Saya dan jutaan member masih meyakini VTube akan on kembali. Bagaimana dengan Anda? Sekarang kita VTuber saatnya rangkul hater. Mereka itu sebenarnya benci tetapi rindu. Buang jauh-jauh bencinya, tinggal rindunya saja. Sebentar lagi VTube datang lagi, legal 100%.
Kalau Pitup penjahat, pasti Pitup sudah nggak mau repot-repot ngurusi perizinan, ya kan? Ditinggal kabur aja beres kan? Masa sih mau berbuat jahat masih ngurusin membernya? Nggak masuk akal, brother. Ketika Pitup on lagi nanti, pasti ada yang tersenyum, menangis haru, tertawa, bahkan ada yang melompat tinggi sambil teriak, yes, yes, yes. Kalau ekspresimu gimana guys? Tambahkan di komentar ya. Banyak yang bilang Pitubers adalah badut. Tapi pada kenyataannya orang tersebutlah yang badut karena masuk rumah Pitubers tanpa diundang dan tanpa dibayar. Mereka mau ngepoin Pitub dan membuat hiburan dengan opini-opini yang menggelitik. Jadi pada intinya badut sukarelawan tanpa dibayar adalah haters. Badut aja dibayar kalau kita panggil ke rumah untuk hiburan, ya kan? Tapi ada badut yang sukarela tanpa dibayar kalau masuk ke grup kita. Pitup, oh Pitup, bangkitlah kau. Dengan bangkit engkau menghancurkan kemiskinan. Betul? Tetap sabar saudara-saudaraku. 1 tahun sudah kita menunggu. Kalau kalian Pitubers sejati, buktikan kalau kita kuat dan sabar menunggu 10 tahun lagi. Bahkan sampai kiamat sekalipun. Hahaha. Lanjutkan brother. Sekarang kita bahas motivasi pagi. Siapakah orangnya di dunia ini yang tidak mengalami kesulitan dan kesedihan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kesulitan. Ada pula kemudahan dan demikian seterusnya. Dunia yang fana ini adalah tempat kita diuji dengan segala keadaan yang ada. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesabaran kita kepada Tuhan. Jika keluh kesah dilakukan kepada sesama makhluk, maka akan berpotensi kepada hal-hal yang negatif, bahkan semakin membuka aib orang tersebut. Hal itu akan berakibat kurangnya percaya diri, kurangnya keimanan dan ketakwaan, karena ia hanya melakukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk. Sementara yang menciptakan keluh kesah itu adalah Tuhan sendiri. Jadi hanya kepada Tuhan sajalah tempat untuk mengadukan segala kesusahan hati, keresahan hati, kegundahan hati, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang hati dan perasaan sebagai sumber timbulnya rasa keluh dan kesah ini. Kita wujudkan hanya untuk berkeluh kesah, menghibah dan merendahkan diri di hadapan Sang Maha Rahman dan Rahim pada waktu-waktu yang penting. Di antaranya pada sepertiga malam terakhir. Karena di waktu tersebut sangat mustajab kita berdoa. Ketika kita mengadukan doa-doa terhadap berbagai problematika yang kita hadapi, niscaya Tuhan akan menolong dan menjawab doa-doa kita. Setiap problem punya solusi, namun kalau sudah begini problemnya seperti kasus Pitup, bagaimana solusinya menurut Anda? Tanda tanya. Cukup sekian update Pitup di edisi tahun baru Imlek ini. Semoga mencerahkan. Gongsi pacai.